Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, mari kita bertadabbur tentang kemahakuasaan Allah, bahwa jika sekarang ini kita berada dalam kondisi yang berdosa, lemah, tertinggal, sempit, sakit, lapar, kurang buah-buahan, itulah kabar gembira yang dijanjikan Allah, ya, dari surat Al-Ankabut ayat 2. Jadi setiap manusia yang beriman tidak akan dibiarkan hanya mengaku beriman saja, tetapi pasti akan diuji dengan berbagai hal sesuai dengan kapasitas manusia tersebut. Jadi mengenai itu, kita hanya wajib berpikir tentang bahwa ini adalah kehendak Allah yang terbaik untuk saat ini. Kita semua berpikir kita akan saling belajar bahwa ternyata di balik semua musibah, bencana, kesulitan, kesukaran, kesempitan, fa inna ma'al usri usron, inna ma'al usri usron, dan walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu nanti akhirnya kita akan juga bahagia. Dengan pertama kita mungkin masih melakukan banyak dosa, mencoba ibadah sedikit-sedikit, kemudian bolong lagi, sedikit lagi, bolong lagi. Ini Allah berkehendak baik. Allah sudah dekat sekali dengan kita. Allah tidak jauh dari kita, walaupun kita pelaku maksiat sekalipun tidak. Ingat saudaraku, Allah itu zat yang maha mencintai, zat yang maha cinta. Dia mencintai hamba-hambanya semuanya, semua pelaku maksiat, semua yang belum beribadah, hanya untuk memberitahukan kepada hambanya, ini kabar gembira bagimu. Engkau aku uji, engkau aku beri cobaan supaya engkau lebih baik nantinya. Tapi yang paling penting mindset kita rubah, bahwa itu sebetulnya kehendak baik Allah, saya sampai diuji seperti ini. Itu sebetulnya malah pertolongan Allah yang sangat dekat. Itu sebetulnya bahwa Allah dekat, saya tinggal minta aja, tinggal mohon. Jangan pernah kehilangan kepercayaan dan keyakinan bahwa Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Jangan. Allah melebihi ibu kita sendiri. Ibu kandung kita saja takut kita sakit, bagaimana dengan Allah? Ibu kandung kita saja jika kita durhakai masih sayang sama kita, bagaimana dengan Allah? Pikirkan tentang kemahakuasaannya, pikirkan tentang kemahacintaannya, pikirkan tentang kemurahannya, pikirkan tentang kemahadekatannya dengan kita. Jangan menjadi hamba yang merasa jauh, tidak. Kita ini semua dekat. Anda, kita, saya, semoga seperti itu. Jadi punya konsep yang berpikir bahwa Allah sebetulnya sangat dekat. Jika ada yang bertanya lagi, katakan Allah itu dekat, sangat dekat. Dan yakini di dalam hati dengan keyakinan yang penuh bahwa semua masalah kita, semua kesulitan kita, fa inna ma'al usri usron, inna ma'al usri usron, itu nanti juga lepas dengan sendirinya. Manusia ditempa dengan cobaan dalam hidup bertubi-tubi hanya untuk membuatnya menjadi jauh lebih baik. Jika sekarang masih turun, jika sekarang masih di bawah, jika sekarang masih sakit, jika sekarang masih sempit, besok pasti akan sehat, besok pasti akan longgar, besok pasti akan lebih baik. Punya konsep bahwa berpikir bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirnya nanti kita akan jadi baik semua, kembali ke titik nol lagi. Kita akan kembali ke Allah dengan perasaan yang gembira. Jika kita mempunyai prasangka yang sangat baik kepada Allah, dengan mempunyai pengharapan yang sangat baik kepada Allah, dan meyakini bahwa Allah maha mencintai, kita akan mendapat cinta Allah. Tentu saja seperti itu, ya. Jadi jangan mencemaskan banyak hal, latasan ada Allah, jangan khawatir ada Allah, woles saja begitu, ya. Jadi kita tetap menjalani aktivitas biasa aja, beribadah dengan kemampuannya dulu, silahkan, nanti bisa ditingkatkan. Saya pun mengalami seperti itu. Saya hanya mencicil ibadah yang saya mampu, tapi saya punya keyakinan bahwa Allah sangat mencintai saya,
Walaupun saya mungkin kalau di Bennett sebagai makhluk paling berdosa di dunia is oke, nggak masalah soal itu. Cuma saya yakin punya konsep bahwa saya harus ceria, saya harus berpikir positif, saya harus lebih lebih mengenal konsep Allah dari Al-Quran atau dari manapun pengajian atau dari ustadz begitu yang lebih tahu dari saya. Kita semua ini berada dalam fase yang dicintai. Jadi ketika kita diberi cobaan berupa keburukan atau apapun, ya itulah tanda cinta Allah. Apa yang baik bagi manusia belum tentu baik menurut Allah. Apa yang buruk bagi manusia belum tentu baik menurut Allah. Jadi pandangan kita dengan Allah ini bisa relatif. Sebuah bencana misalnya bagi kita buruk, bagi Allah baik. Kota itu dibangun ulang, kota itu menjadi lebih kuat tahan gempa, kota itu lebih baik, penataannya lebih baik. Lihat sisi positif dan hikmah dari semua peristiwa ini, kita bisa mengetahui bahwa semua kehendak Allah ini pada dasarnya baik. Karena Allah tidak pernah menjolimi hamba-hambanya sekalipun, tidak pernah. Allah maha mencintai hamba-hambanya. Itu yang perlu ditanamkan di dalam hati kita semua. Hati saya juga, hati jenengan juga, semuanya juga. Kita akan lebih tenang, kita akan merasa oh Allah dekat. Walaupun kita jauh sekalipun, jangan merasa Allah jauh. Allah sangat dekat untuk kepada saya dan Anda semuanya. Dan tetap optimis dan buka pintu harapan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, saudara-saudaraku ya. Ya, semangat ya.